Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga baik-baik saja, lancar rezekinya, amin. Oke, ini dari user ada Samsung A50 ya. Ini dia. Ini sudah oprekan ya. Ini sudah oprekan orang, sudah kata user sudah pernah diservis 3 kali di beda-beda counter, dan ini diserahkan kepada saya ya untuk dibetulkan. Kalau udah oprekan gini ya saya bingung gimana ya, karena posisinya saya ini pasti teknisi yang paling direpotkan karena sudah banyak counter yang sudah nyerah dan tidak normal, handphonenya belum normal juga ya kan, dan ini sudah diserahkan kepada saya untuk dicoba. Bang, bisa nggak masih bisa diselamatkan nggak handphonenya ya? Untuk itu ya dari user bilang seperti itu, saya akan coba ya. Ini kondisinya ini sudah nggak ada bautnya ya, dari user saya terima tidak ada bautnya, dan ini penutup belakang sudah terbongkar juga, saya terima sudah begini ya, sudah bongkaran semua. Ini saya akan coba langsung ke USB tester. Nah, ini USB tester sudah saya colokkan ya, dan ini akan saya coba tes untuk ampernya, harus ampere. Nah, dia keadaannya seperti ini ya, pas dicolok tuh sekitar muncul ampere sekitar langsung on 4 ya, langsung on di 5 sama 4 ya, 4 ampere harusnya nih yang bawah ya. Ini kadang-kadang dia turun ya, turun, kadang-kadang naik ketiga, turun lagi 1. Nah ini wah udah parah nih, kadang-kadang nggak terkoneksi. Nih saya coba lagi ya, tuh langsung 4 ya, ampere bawah nih ampernya 3, 4. Oke, ini kondisinya biasanya kena RAM ya, IC RAM atau CPU ya kena nih. Kalau untuk kasus yang sudah gantung di angka 4 ke atas ya, ini ya ciri-ciri Samsung kena IC CPU atau RAM, IC RAM ya. Karena di Samsung A50s atau apa nggak tahu ya, saya ini serinya A50 ya. Biasanya di seri ini CPU-nya double ya, jadi tumpang tindih. CPU-nya ada di bawah, RAM-nya di atas, tumpang tindih IC CPU-nya. Lanjut kita akan bongkar ya. Ini bongkarnya sudah mudah karena saya tidak ada bautnya, saya terima ya. Nah sudah saya bongkar. Nah ini keadaannya dari mesin, keadaannya tuh sudah, nah ini kan sudah nggak ada bautnya tuh, udah nggak ada bautnya. Harusnya ada baut di mesin di sini ya kan, di baut sini mesin ada baut. Nah ini juga fleksibelnya coplok, nempel di sini nih, ini coplok nih, udah nggak ada pinnya di sini nih, udah polos, jadi nempel di sini. Nah terus kedua, ini sudah saya cek ya, saya lepas fleksibel baterai dulu dan kabel antena, kemudian fleksibel bawah dua-duanya saya lepas. Nah ini mesinnya dari Samsung A50 ya. Nah ini sudah bongkaran ya tuh. Nah IC-nya tuh sudah bongkaran seperti ini, udah nggak ada kalengnya kan, biasanya ada kalengnya tuh, penutup kaleng di sini nih, udah nggak ada. Dan ini sudah ada kelihatan bekas di rehot ya, kena blower, udah kena plug. Ini udah ada plugnya, udah kena plug. Berarti ini kondisinya sudah
kena kasus apa namanya, udah pernah untuk mencoba penggantian atau rehot ya. Oke, di sini ada MMC dan ini CPU-nya. CPU itu double ya, dia tumpang tindih atas bawah. Kemudian yang sebelahnya yang kecil ini IC power. Saya akan coba usahakan untuk benerin ya, cuma kayaknya sih nihil, karena di sini pun sudah pernah dioprek juga yang belakang tuh. Ini pecah nih, ini pecah, boncel nih, kanan kiri boncel nih. IC ya, ini IC ya, apa lupa saya. Oke, udah boncel kanan kiri, dan depan belakang sudah dioprek ya. Ini yang pasti yang depan belakang sudah dioprek. Dan mungkin tutorial kali ini saya akan coba untuk angkat CPU dan rapiin lagi ya. Oke, kita lanjut. Kita bongkar dulu kameranya. Oke, sudah terbuka. Tekan dari belakang. Nah, kameranya kita amankan. Kamera selfie, kamera depannya kita lepas. Nah, ini sudah kita lepas semua, tinggal mesinnya saja. Kita amankan dulu nih komponen yang lain. Kemudian ini saya akan pasang di BGA. Kita pastikan untuk bagian penjepit agar tidak kena IC atau di komponen lainnya di PCB ya. Kita tutupi dulu bagian soket-soket fleksibel. Oke, ini sudah saya akan coba ya untuk proses angkat CPU-nya. Ya, di sini sudah kelihatan ya untuk CPU dari Samsung. Nah, ini kan model tumpang tindih ya, double ya. Nah, ini kelihatan double. Nah, di sini terlihat ya kalau CPU-nya itu miring ya, tuh miring, tidak pas. Dia di sini terlalu lebar dan kelihatan. Nah, ini sampai kelihatan masih ya, pin-pinnya masih kelihatan tuh. Nah tuh, nah ini terlalu mojok ya, sini sampai mepet. Ini miring CPU-nya. Dan ini kasusnya pernah dicoba, sudah pernah dicoba untuk bongkar pasang ya CPU-nya. Ini yang bagian atas RAM, bagian bawahnya CPU ya, paling bawah CPU, paling atas RAM. Nah, ini di 3 counter itu ya pernah garap ini ya, dan ternyata hasilnya nihil. Dan ternyata kenyataannya seperti ini ya, yang saya dapat sekarang. Saya mendapatkan posisi yang sangat direpotkan lah istilahnya. Jadi kalau misalkan dapat oprekan gitu kan dari luar, jadinya seperti ini. Jadi saya untuk memastikan handphone ini normal kembali itu ya mungkin saya hanya bisa 50% lah, karena ini sudah oprekan dan nggak tahu pasti ini akan bisa tertolong apa tidak ya, karena sudah berantakan seperti ini. Dan saya mohon untuk yang lain ya, sobat semua teknisi pemula, agar supaya lebih hati-hati untuk bongkar pasang AC, walaupun AC itu AC power, AC RF, WTR atau enggak MMC. Mohon
diharapkan lebih berhati-hati ya dalam pembongkaran dan pemasangan. Yang terpenting adalah mempresisikannya, memasang kembali dan mempresisikannya lebih presisi ya. Itu yang harus lebih hati-hati untuk semua teknisi sobat pemula. Yuk kita saling-saling belajar. Saya juga masih belajar. Tetap semangat. Yuk kita terus semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut untuk ini ya. Saya akan coba rapikan. Ini saya akan lepas semua, dan ternyata ini untuk lemnya, lem CPU, lem AC CPU nya sudah nggak ada ya, karena ini sudah pernah garapan. Oke, kita lanjut ya untuk coba bongkar.